Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan di channel Ayat Emas. Di dalam channel Ayat Emas ini saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan tantangan kehidupan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ini dengan menekan tanda subscribe di bawah video ini jika tanda subscribe masih berwarna merah, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, bagaimana kita menang di dalam pencobaan. Saudara, dalam perjalanan kehidupan manusia akan selalu berhadapan dengan pencobaan demi pencobaan. Akan selalu saja ada pencobaan yang menerpa kehidupan manusia, termasuk orang-orang yang sudah percaya saudara. Akan ada selalu pencobaan dalam berbagai bentuk yang bisa menerpa kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, itu sebabnya saudara, kita perlu belajar bagaimana supaya kita terhindar dari pencobaan, ataupun mungkin kalau Tuhan izinkan pencobaan itu kita alami, bagaimana supaya kita menang terhadap pencobaan-pencobaan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi satu pencobaan, apakah itu masalah, apakah itu penyakit, apakah itu persoalan, atau apapun bentuk pencobaan yang sedang saudara hadapi. Saat ini saudara perlu firman Tuhan, bagaimana supaya saudara menang atas semua pencobaan yang saudara hadapi. Kalau pencobaan itu mungkin saat ini masih sedang menerpa saudara dan Allah belum melakukan mujizat, bagaimana supaya saudara kuat sampai pada akhirnya saudara menang atas segala pencobaan itu saudara. Kerinduan dan harapannya melalui renungan ayat-ayat emas ini, saudara memahami bagaimana saudara menghadapi pencobaan, dan saudara memahami bagaimana saudara menang terhadap pencobaan. Bahkan saudara memahami juga bagaimana supaya saudara terhindar dari segala pencobaan. Kerinduannya supaya melalui renungan ini saudara, pada akhirnya saudara menjadi pemenang-pemenang atas segala pencobaan hidup yang Tuhan izinkan saudara alami. Dan saya rindu mendengar kesaksian saudara setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan ini, bagaimana saudara menang atas pencobaan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar di dalam video ini, dan kemudian saudara akhirnya menang atas pencobaan-pencobaan hidup yang saudara alami dalam kehidupan saudara. Silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara, sehingga anak-anak Tuhan yang lain akan dikuatkan melalui kesaksian saudara. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang bagaimana menang atas pencobaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Lukas pasal 22 ayat yang ke-40, demikian firman Tuhan. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara, di ayat emas yang pertama ini, bagaimana menang atau terhindar dari pencobaan, bagaimana kuat dari pencobaan. Di sini dikatakan saudara, Yesus menegaskan kepada murid-muridnya, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Yesus memberi cara kepada murid-muridnya supaya mereka bisa terhindar dari pencobaan, di mana mereka ada banyak pencobaan yang akan menimpa murid-muridnya seperti yang dia alami. Tetapi Yesus juga mengajar murid-muridnya, selain dia akan memberi kemenangan bagi mereka melalui rohnya nanti setelah dia pergi ke sorga, tapi Yesus juga memberi penegasan kepada mereka supaya mereka terhindar dari pencobaan. Mereka perlu berdoa supaya terhindar dari pencobaan tersebut, supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan tersebut. Saudara, di dalam kehidupan kita, selagi pencobaan bisa dihindari dari kehidupan kita, setiap kita pasti rindu supaya pencobaan itu dilalukan.
Kalau pencobaan itu Tuhan kehendaki kita hadapi, ya kita rindu kekuatan sampai akhirnya kita menang. Tetapi selagi masih bisa pencobaan itu terhindar dari kehidupan kita, pasti setiap kita rindu supaya pencobaan itu terhindar. Dan di sini Yesus berkata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi supaya pencobaan itu terhindar dari kehidupan kita dan kita tidak masuk, kita tidak jatuh ke dalam pencobaan itu, Yesus berkata berdoalah. Jadi hari ini saudara, kita perlu berdoa supaya pencobaan itu tidak jatuh ke dalam diri kita, supaya kita tidak diterpa oleh pencobaan. Itu juga yang ada di doa Bapa kami, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara, hari ini biarlah kita bersama berdoa, dan biarlah setiap hari-hari kita bersama berseru kepada Tuhan. Tuhan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, hindarkan kami dari pencobaan. Jadi saudara, supaya kita terhindar dari pencobaan, berdoalah supaya Tuhan menghindarkan saudara dari pencobaan. Hari ini melalui firman Tuhan ini biarlah setiap kita disadarkan supaya setiap hari kita perlu berdoa supaya kita dijauhkan, dihindarkan dari pencobaan. Lalu kemudian ayat emas selanjutnya saudara, tentang bagaimana terhindar, bagaimana kuat, dan bagaimana menang atas pencobaan adalah dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, di sini ditegaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan biasa. Jadi ada yang terkadang pencobaan itu Tuhan izinkan kita alami, Tuhan izinkan menerpa kehidupan kita. Kenapa? Karena ada maksud daripada Tuhan, supaya melalui pencobaan itu kita diproses, kita didewasakan, kita dimurnikan melalui pencobaan itu. Dan hal yang ditegaskan Tuhan di sini adalah pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Pencobaan seperti apakah yang pencobaan biasa? Sebenarnya tidak ada pencobaan yang biasa, saudara, dan tidak ada pencobaan yang besar. Sangat tergantung kepada orangnya. Kenapa? Karena saya pernah melihat bahwa ada orang yang masalahnya sangat kecil, tapi dia sudah stres. Begitu stresnya dia oleh karena masalah kecil itu, bahkan sampai akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Masalahnya hanya karena masalah kuku di kakinya yang menusuk ke dalam dagingnya sehingga bengkak dan infeksi bertahun-tahun. Dan dia stres akan hal itu, dan itu membawa dia ke rumah sakit jiwa. Besar atau kecil? Ya bagi pada umumnya orang mungkin itu masalah kecil, tapi bagi orang ini itu masalah besar. Tapi ada orang yang masalahnya bertubi-tubi, tapi biasa saja. Pencobaan-pencobaan bertubi-tubi, tapi biasa saja. Jadi sangat tergantung orangnya, bukan tergantung pada pencobaannya. Dan di sini Allah memberi cara bagaimana supaya pencobaan-pencobaan yang kita alami itu menjadi pencobaan biasa, di mana dikatakan bahwa pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia akan memberikan kamu, tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi pencobaan-pencobaan yang kita alami akan menjadi pencobaan biasa. Kalau apa saudara? Kalau kita serahkan kepada Tuhan. Kenapa? Di sini dikatakan sebab Allah setia, dan Dia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Artinya Dia akan memberi kekuatan melebihi daripada pencobaan itu. Jadi bagaimana supaya pencobaan-pencobaan yang kita alami dalam hidup ini menjadi pencobaan biasa dan kita sanggup melampauinya, menjalaninya, menghadapinya? Nah, dan di sini dikatakan pada waktu kamu dicobai, Ia memberi jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudara, kita perlu menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan supaya pencobaan-pencobaan yang kita alami itu menjadi pencobaan biasa.
kita kuat dan Allah memberi jalan keluar bagi kita. Ayat mas selanjutnya, saudara, tentang bagaimana Allah memberi kita kekuatan dan jalan keluar atas segala pencobaan yang kita alami. Dari 2 Petrus pasal 2 ayat 9, demikian firman Tuhan. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Saudara, di sini jelas firman Allah menegaskan bahwa Tuhan menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi siapa yang akan selamat dari pencobaan? Siapa yang akan dihindarkan Tuhan dari pencobaan? Orang-orang saleh. Siapa yang akan menderita siksaan pada hari terakhir? Orang yang hidup dalam kejahatan. Tetapi orang saleh akan diluputkan dari pencobaan. Jadi bagaimana supaya kita terbebas, menang, lepas dari pencobaan? Tuhan menolong kita dalam pencobaan. Hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam kesalehan, maka Tuhan akan membebaskan kita dari pencobaan. Saudara, kehidupan seperti apa yang saudara jalani hari ini? Seringkali kita menghadapi banyak penderitaan oleh karena kita hidup dalam dosa, dalam kejahatan yang akhirnya mendatangkan pencobaan demi pencobaan. Sedangkan orang-orang yang hidup saleh, hidup benar, dihindarkan Tuhan dari pencobaan-pencobaan. Ayat mas selanjutnya, saudara, adalah dari 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan dan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara, di sini ditegaskan bahwa yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa atau pencobaan adalah mereka yang ingin kaya, tamak. Saudara, artinya apa? Sebaliknya, kalau kita tidak ingin jatuh ke dalam pencobaan, janganlah rakus, janganlah tamak. Apakah kekayaan itu salah? Tidak ada yang salah dengan kekayaan. Ada video di dalam ayat-ayat emas ini. Saya buat judulnya khusus ayat-ayat emas tentang bagaimana Tuhan memperkaya kita. Artinya begitu banyak ayat-ayat yang menegaskan bahwa Tuhan mau kita kaya. Sekalipun tidak semua orang-orang percaya akan menjadi kaya juga. Karena ada orang-orang yang memang atas seizin Tuhan dia harus menderita, dia harus kekurangan dalam melayani Tuhan. Itu anugerah juga. Itu kasih karunia Tuhan juga. Tetapi tidak ada salah juga dengan kekayaan. Tuhan malah menjanjikan kekayaan di dalam firman-Nya. Tetapi yang menjadi masalahnya di sini adalah bahwa nafsu keinginan untuk menjadi kaya yang akhirnya melampaui keinginan akan Tuhan, kerinduan akan Tuhan, itu bisa membuat kita jatuh ke dalam pencobaan. Jadi saudara, biarlah kekayaan itu bonus. Yang harus kita pahami, kekayaan itu merupakan bonus dalam kita mengiring Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan, bukan itu yang utama. Yang paling utama dalam hidup kita adalah Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan, kita mengalami keselamatan sehingga kelak kita masuk surga sampai selama-lamanya. Itu yang paling penting. Dan kalau di dalam perjalanan dalam hidup di dunia ini akhirnya Tuhan memperkaya kita, itu anugerah yang luar biasa. Itu kasih karunia Tuhan. Jadi saudara, di dalam hidup kita, marilah kita merindukan Tuhan lebih daripada perkara dunia ini. Kalau Tuhan mempercayakan kekayaan bagi kita, puji Tuhan, haleluya. Tapi jangan menginginkan kekayaan lebih daripada menginginkan Tuhan, lebih daripada menginginkan kebenaran. Karena itu bisa menjadi pencobaan. Kita bisa jatuh ke dalam pencobaan oleh karena keinginan akan kekayaan. Ayat mas selanjutnya, saudara, tentang bagaimana menang dalam pencobaan adalah dari Lukas pasal 8 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan
dalam masa pencobaan mereka murtad. Konteks dari ayat ini, saudara, adalah tentang perumpamaan benih yang ditabur, di mana ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, di semak duri, dan di tanah yang subur. Dan dikatakan di sini, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu adalah orang yang mendengarkan firman, dan mereka sangat senang mendengarkan firman dan segera menerima firman itu dalam hidup mereka. Tetapi mereka tidak berakar. Dan karena mereka tidak berakar, iman mereka juga tidak kuat. Mereka percaya hanya sebentar saja. Dan akhirnya ketika ada masa pencobaan, mereka murtad. Nah, saudara, kenapa mereka tidak kuat di masa pencobaan? Kenapa pencobaan itu membuat akhirnya mereka berpaling dari jalan Tuhan? Karena iman mereka tidak kuat. Jadi supaya kita kuat dalam pencobaan, kita perlu iman yang kuat, saudara. Supaya saudara kuat dalam berbagai pencobaan yang menimpa kehidupan saudara, saudara harus memiliki iman yang kuat. Dan bagaimana supaya iman saudara kuat? Saudara harus berakar dalam firman. Bukan hanya suka mendengarkan firman Tuhan, tapi saudara harus berakar di dalam firman. Saudara, saya begitu rindu, begitu banyak anak-anak Tuhan bisa berakar melalui firman. Saya membuat channel renungan ini, saudara, ayat-ayat emas. Ada renungan untuk renungan malam, yaitu channel audio Alkitab. Ada renungan untuk renungan pagi, yaitu channel renungan penyejuk jiwa. Saya buat berbagai channel tersebut, saudara, dengan kerinduan supaya semakin banyak anak-anak Tuhan mendengarkan firman Tuhan dan mereka berakar dalam firman, sehingga sekalipun tanda-tanda akhir zaman sudah semakin nyata, artinya kita sudah hidup di akhir zaman ini, saudara, tapi kita akan tetap kuat karena kita berakar di dalam firman yang membangkitkan iman, meneguhkan iman kita, dan itu membuat kita kuat. Sehingga pencobaan, tantangan, masalah, persoalan apapun yang kita hadapi, kita tetap kuat. Jadi bagaimana supaya kuat dalam pencobaan? Miliki iman yang kuat. Bagaimana supaya iman kita kuat? Mari berakar di dalam firman. Renungkan firman dan berakarlah di dalam firman itu. Ayat emas selanjutnya, saudara, tentang bagaimana menang atas pencobaan adalah dari Ibrani pasal 2 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Kita sungguh bersyukur mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang begitu baik. Kita tidak perlu membela Dia. Dialah yang membela kita. Sekali lagi, kita tidak perlu membela Dia. Dialah yang membela kita. Dan ditegaskan di sini, saudara, bahwa Dia telah menderita pencobaan, bahkan Dia mati di kayu salib, dan ditegaskan bahwa Ia juga dapat menolong kita yang dicobai. Kenapa? Karena Dia sendiri merasakan. Dia Allah kita yang penuh kasih dan tidak perlu dibela, kitalah yang dibela oleh Tuhan. Itu sebabnya, saudara, kita sebagai orang Kristen tidak perlu kita mendemo supaya membela Tuhan kita, membela Alkitab, membela Yesus. Sekalipun seringkali Yesus dihina, agama kita dihina, nggak perlu dibela karena Tuhan kitalah yang membela kita. Kenapa? Dia Allah yang telah mengalami dan merasakan pencobaan, dan Dia pun mengerti bagaimana menolong kita yang dicobai. Jadi bagaimana supaya kita menang atas pencobaan? Berserahlah kepada Yesus yang telah dicobai dan akan menolong saudara dalam segala pencobaan saudara. Ayat emas selanjutnya, saudara, bagaimana menang atas pencobaan yang kita hadapi dalam hidup kita adalah dari Yakobus pasal 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi, saudara, yang dibicarakan di sini adalah pencobaan di mana menderita bagi Yesus.
Jika dalam hidup ini Tuhan izinkan kita mengalami pencobaan, harus menderita bagi Yesus, maka bertahanlah. Kenapa saudara? Karena jika kita bertahan dan kita tahan uji, siap menderita bagi Yesus, kita akan menerima mahkota atas penderitaan yang harus kita tanggung demi iman kita kepada Yesus. Ada mahkota yang dijanjikan bagi setiap kita. Saya percaya saudara, setiap kita rindu supaya kelak kita menerima mahkota yang mulia, dan itu akan dianugerahkan bagi orang-orang yang bertahan dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat mas terakhir tentang bagaimana menang atas pencobaan adalah dari 1 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara, sekalipun dalam perjalanan iman kita harus menderita bagi Yesus, bersukacitalah kata firman Tuhan. Sekalipun kita harus menghadapi berbagai-bagai pencobaan dalam iman kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan, berbahagialah, bersukacitalah akan hal itu. Kenapa saudara? Karena ada upah yang akan menanti kita. Kelak ketika kita berada di hadapan Tuhan, kita akan menerima upah atas segala penderitaan dan berbagai pencobaan yang harus kita tanggung, yang harus kita hadapi dalam pengiringan kita akan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, di mana kita sudah belajar melalui ayat-ayat mas firman Tuhan bagaimana kita menang atas segala pencobaan. Saya berdoa supaya saudara menang atas segala pencobaan yang saudara alami dalam hidup saudara. Dan mari kita berdoa kalau bisa pencobaan itu dihindarkan dari kehidupan kita. Tetapi kalau Tuhan izinkan, biar kita tetap kuat. Tuhanlah kekuatan kita dan kita akan menang atas pencobaan. Dan kalaupun Tuhan izinkan terus pencobaan itu ada pada kita, bertahanlah terus, karena ada upah yang akan kita terima kelak. Kita bersyukur buat firman Tuhan, bersyukur buat ayat-ayat emas ini saudara. Mari kita berdoa. Saya rindu berdoa supaya saudara kuat atas segala pencobaan. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat mas firman Tuhan tentang bagaimana kami menang atas pencobaan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Mungkin mereka saat ini sedang ditimpa oleh berbagai-bagai pencobaan. Mungkin ada masalah, ada persoalan, ada pencobaan yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan yang memberi mereka kekuatan, Tuhan yang memberi mereka kemenangan atas segala pencobaan yang Kau izinkan mereka hadapi. Biarlah iman mereka semakin teguh. Berkati mereka Tuhan, kuatkan mereka, teguhkan mereka, beri mereka kemenangan atas segala pencobaan yang mereka hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya saudara. Saat ini saya rindu kita gunakan kesempatan ini untuk berdoa bersama di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala masalah dan pergumulan saudara. Mari ambil sikap berdoa. Terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan segala kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mari panjatkan segala doa dan kerinduan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka, dalam segala tantangan mereka, dalam segala persoalan kehidupan mereka. Apa yang mereka rindukan saat ini, dengarkan seruan mereka ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup menjawab pergumulan dan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang berkuasa untuk mengabulkan kerinduan-kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Engkau yang menjawab seruan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sakit. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami satu penyakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Percayalah bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara. Mari datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang sama, yang dulu menyembuhkan, hari ini pun Dia tetap menyembuhkan.
Dia bekerja dan menyembuhkan saudara. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit, dan nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Sembuhkan bagian tubuh mereka yang sakit oleh bilur-bilur-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang sakit saat ini disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi persoalan, sedang mengalami pergumulan hidup yang berat dalam hidup mereka oleh karena masalah persoalan mereka. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menjawab anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu. Jamah mereka Tuhan, segala masalah persoalan kehidupan mereka, Engkau Allah yang menyelesaikan. Di dalam nama Yesus, angkat segala beban mereka, angkat segala persoalan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menjadi jalan keluar dalam segala masalah dan persoalan kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga setiap anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Biar di tengah keluarga mereka ada keharmonisan, ada kedamaian, ada ketentraman. Berkati hubungan suami istri, berkati hubungan orang tua dan anak. Terjadi keharmonisan di sana ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang bertindak di dalam kehidupan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan kami berdoa bagi ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi oleh karena kondisi yang ada sekarang ya Tuhan. Engkau Allah yang membela anak-anak-Mu. Engkau Allah yang memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, hamba mau berdoa bagi segala usaha, pekerjaan, bagi segala profesi anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa, Tuhan memberkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka yang bekerja untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini. Itu sebabnya berkati para petani, biar apa yang mereka tanam bertumbuh subur ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati hidup mereka. Berkati para petani ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ekonomi mereka bisa dibangkitkan. Berkati ya Tuhan saat ini para pengusaha, para pebisnis, Tuhan yang memberkati dalam usaha pekerjaan mereka, sehingga usaha pekerjaan mereka bisa berkembang, bisa maju ya Tuhan, supaya mereka semakin bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati juga para pegawai, para PNS, berkati mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan mereka. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bahkan ya Tuhan, kami berdoa bagi para medis di dalam kondisi pandemi ini Tuhan. Engkau kiranya yang menjagai mereka, Engkau kiranya yang melindungi mereka, Engkau kiranya yang memberi daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Selamatkan, jagai, lindungi, sertai semuanya para medis ya Bapa.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan saat ini Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam pengangguran, karena sulitnya mencari pekerjaan di masa ini, dalam kondisi ini. Tuhan, Engkau yang memberi pekerjaan yang terbaik bagi anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami hamba berdoa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini, mungkin ada pergumulan mereka, mungkin ada yang mereka kerjakan yang belum kami sebutkan. Tuhan yang menjadi jawaban dalam semuanya, Tuhan yang menjadi jalan keluar dalam semuanya. Tuhan menjawab anak-anak-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saya percaya setelah kita bersama merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan di dalam video ini, setiap saudara sudah diberkati. Saudara rindu diberkati terus melalui channel ini saudara? Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati. Jika saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, amin.